Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Video kali ini ingin mengangkat ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Riyad bin Badar Bajri, jadi Ustadz Riyad bin Badar Bajri ya. Nah, tujuannya tidak lain, ingin lebih menjelaskan berkaitan dengan habaib. Bagaimana Habib di mata beliau yang banyak beraksi di Indonesia atau beraktivitas di Indonesia. Tentu perlu sorotan tersendiri. Apa komentar beliau berkaitan dengan Habib-Habib yang ada di Indonesia ini? Nah, tentunya ini yang akan kita bicarakan, karena memang akhir-akhir ini masalah Habib makin gawat ya. Masalah habaib ini makin gawat di Indonesia. Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad, oke? Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah nih orang yang membawa, sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya nggak? Saya difahami nggak? Maaf ya, ente teriak sampai kau punya urat leher putus. Kami tidak akan pernah membenci keturunan baginda Rasulullah. Seseorang mengaku masih keturunan di silsilah keluarga Nabi Muhammad. Mereka mempunyai san. Ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul, 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Ya. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Selain itu, karena anaknya Hasan Husain, Husain itu banyak istrinya, kalau nggak salah 25. Ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga begitu, istrinya banyak sekali. Hasan Husain, ya. Itu sekarang yang jadi masalah yang mana? Sampai dia punya urat leher putus, kau berkata nasab mereka tidak tersambung. Kami tidak akan pernah sepakat dengan apa yang kau sampaikan. Kemudian satu sisi dikatakan dia Asy'ariyah. Lalu di sisi lain dikatakan Sufiyah, Toriko gitu. Jadi kalau dalam sanad sebenarnya sangat mengganggu nama keadaannya beliau sendiri sebagai keturunan Rasulullah, di mana bisa disimpulkan kalau keberadaan beliau sebagai seorang keturunan Rasulullah memang sangat diragukan jika menggunakan ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil ya, sangat diragukan sekali. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu.
maaf ya, ente teriak sampai kau punya urat leher putus, kami tidak akan pernah membenci keturunan baginda Rasulullah. Sampai dia punya urat leher putus, kau berkata nasab mereka tidak tersambung, kami tidak akan pernah sepakat dengan apa yang kau sampaikan. Orang-orang seperti ini biasanya mempunyai rencana jahat dan bahaya hukumannya. Kalau orang yang sudah namimah, mereka bukan hanya menyusahkan dirinya, tetapi menyusahkan orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bercerita tentang Bani Israel yang mereka tertimpa kekeringan. Apa yang kemudian terjadi? Ada Nabi Musa alaihissalam, maka kemudian minta turun hujan. Siapa yang meminta? Musa alaihissalam. Berkali-kali nggak diturunin hujan. Bingung Nabi Musa. Biasanya kalau minta apaan aja diturutin sama Allah, ini kagak diturutin. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, aku tidak akan kabulkan permintaan untukmu dan untuk orang-orang yang bersamamu, dan bersamamu ada orang yang suka mengadu domba. Betapa bahayanya orang yang mengadu domba. Ini kata Imam Ghazali, bukan cuman yang ngadu domba yang akan mendapatkan petaka, ente yang ada di sekitarnya akan mendapatkan kesusahan. Jangan ibu bapak, kita jangan ikut-ikutan. Pokoknya kalau orang yang punya sifat membenci, pasti mereka punya hati kotor, pasti mereka punya keinginan. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka bila kemudian ini digonjang-ganjingkan di tahun yang kita berharap akan lahir pemimpin terbaik di permukaan pertiwi ini, ada orang-orang yang berusaha mengadu domba. Kita seperti dijajah, lu aja kali, gua mah kagak. Kenapa? Karena kita bersama, kita lihat, kita bersama dengan Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf. Bahkan kita belajar tentang keteduhan dalam menyapa. Maka saya ingin mengingatkan di majelis ini, jangan kita terprovokasi dengan adu domba. Lihat saja wajah mereka tidak menebarkan kasih sayang. Padahal jamaah, senyum saja merupakan sedekah. Jadi hati-hati dengan orang yang berusaha mengadu domba. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, tinggalkan orang seperti itu, karena mereka tidak membawa manfaat untukmu dan untuk orang banyak.